pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, STEMBE bisa. Sugeng enjing Pak Afgan, kita saking 11 KJIJ kalih badhe nedha wekdalipun sekedhap saged mboten nggih? Saged. Kita keparingan ayahan basa Jawi kangge wawancarai Pak Afgan. Siap. Setunggal, kados pundi Pak Afgan saged tepang STEMBE? Saya mendapatkan SK untuk penugasan di STM Pembangunan atau SMK Negeri 7 Semarang sejak 1 Maret tahun 1989 karena posisi Pak Afgan adalah sebagai mahasiswa ikatan dinas dari IKIP Yogyakarta, sehingga ketika lulus langsung masuk di PNS. Oke. Kalih, warsa pinten Pak Afgan mlebet STEMBE? Coba diulangi Mbak. Warsa pinten Oh, Pak Afgan mlebet? berarti usia ya? Nggih. Usia saya di usia 27 tahun masuk di STM Pembangunan Semarang. Nggih. Sampun pinten tahun Bapak nyambut damel wonten STEMBE menika? Ini saya hitung sudah 33 tahun 2 bulan. Kenging punapa milih dados guru STEMBE, Pak? Karena setelah saya pada saat mahasiswa itu ikatan dinas, setelah lulus nanti masuk di SMK seluruh wilayah Indonesia, karena kami dari Jogja maka milih STM Bangunan karena STM Pembangunan adalah sekolah favorit di Jawa Tengah karena inputnya bagus, prosesnya mudah, outputnya itu lulus semua, outcome-nya itu bagus, artinya setelah lulus STM Bangunan banyak yang bekerja di dunia industri. Kengging punapa kraos menyambut damel wonten ing STEMBE? Karena saya tahu bahwa STEMBA sudah terkenal karakter anak-anaknya maupun guru-gurunya ini memang luar biasa di dalam komitmen melaksanakan kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawabnya itu sangat bagus, sehingga ketika Pak Afgan ngajar di STM Bangunan itu semuanya bisa berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya penggunaan narkoba, tawuran, perkelahian, dan sebagainya, sehingga memang sebelumnya Pak Afgan sudah paham tentang STM Pembangunan. Maka dari itu Pak Afgan milih di STM Pembangunan Semarang. Punapa pengalaman panjenengan ingkang paling berkesan wonten ing STEMBE? Saya setiap ngajar dari dulu selalu Pak Afgan ajak ke industri biar tahu bahwa anak-anak sekolah itu tidak hanya mengenyam teori tapi bisa langsung praktek di lapangan. Itu sangat berpengalaman dan itu memang bisa dirasakan anak-anak STEMBE yang sudah lulus. Itu sangat berkesan pada kami ketika kami mendampingi anak-anak ke industri ataupun pada saat monitoring PKL di industri. Matur suwun. Punapa ngresula panjenengan nyambut damel wonten STEMBE? Maksudnya ini kekurangannya ya? Keluh kesah gitu, Pak. Keluh kesahnya? Ya. Ya sebenarnya keluh kesahnya itu lebih sedikit daripada manfaat kami di STM Pembangunan. Keluh kesah kami yaitu di akhir-akhir ini bahwa tingkat kedisiplinan anak-anak STM Pembangunan SMK Negeri 7 Semarang ini sudah sangat berkurang dibanding dengan ketika kami awal-awal di sini. Itu yang menjadi satu keprihatinan. Salah satu contoh untuk kedisiplinan, untuk tata tertib, ini seringkali dilanggar anak-anak sekarang. Ya mungkin ini fenomena karena kemarin habis pandemi sehingga pembentukan karakter kurang, dan untuk artinya kegiatan-kegiatan seperti handshake, KBT tidak dilakukan, ini bisa saja karena efek daripada pandemi, sehingga anak-anak sekarang begitu masuk setelah pandemi itu masalah tata tertib sering dilanggar, kedisiplinan ya ini sangat atau sering diabaikan. Kenging menapa Bapak milih jurusan teknik sipil? Karena pada saat itu saya sejak SMP itu sudah punya cita-cita pengen masuk di teknik sipil. Karena banyak saudara, om saya bekerja di teknik sipil, secara finansial ini memang sangat mampu
dan itu bisa menunjang kehidupan kami yang akan datang, karena teknik sipil ini banyak kegiatan proyek di lapangan, sehingga kok kehidupannya paling enak tuh orang jurusan teknik sipil. Itu kenapa Pak Afgan milih di situ, memang itu cita-cita sejak SMP, SMA, dan pada saat itu setiap kali mau kuliah pasti ambil jurusan di teknik sipil. Sinten panutan panjenengan ingkang damel dados sukses, Pak? Kalau saya jadi sukses, banyak teman, guru, dosen saya memberikan satu motivasi buat kami bekerja di SMK Negeri 7 Semarang atau STEMBA. Di samping itu, karena setelah saya lulus dari Teknik Sipil ITB dan lulus dari EIT, ASEAN Institute of Technology di Thailand, ini memacu saya untuk meningkatkan kompetensi saya maupun meningkatkan kemampuan saya di dalam mengemban amanah sebagai seorang guru sipil. Dan saya di samping ngajar, memang saya sebagai narasumber dari Kementerian PUPR dan sebagai asesor dari LPJK maupun dari BNSP. Hobi Pak Afgan itu punapa? Saya hobinya adalah olahraga, khusus untuk dulu badminton, tenis meja, karena dengan bertambahnya usia sekarang olahraganya adalah renang dan healing, jalan-jalan untuk refreshing, bahkan seringkali dinyanyi di karaoke. Nah, karaoke bisa di tempat lain ataupun di rumah, sing song. Menapa wonten job tambahan kejawi dados guru, Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, di samping kami jadi guru di STEMBA, kami dipercaya dari Kementerian PUPR itu menjadi narasumber. Tapi proses akan menjadi narasumber instruktur kami ada tahapan, yaitu harus mengikuti diklat atau BIMTEK waktu itu selama 5 hari. Terus diuji, lulus mendapatkan sertifikat sebagai narasumber, yaitu programnya TOT, Training of Trainer. Yang kedua, saya sebagai asesor juga sama, saya mengikuti beberapa pelatihan BIMTEK diklat, terus pada saat itu punya SKA, kalau sekarang namanya SKK. Itu sebagai syarat sebagai asesor. Setelah itu mengikuti RCC dari BNSP. Jadi RCC itu seperti ini ya, rekrutmen kompetensi, kurang kompetensi, artinya diklat ulang di dalam menjadi atau sebagai asesor. Oke. Terakhir, menapa pesan kangge para murid JIJ, Pak? Jadi untuk anak-anakku semua, jadilah siswa yang baik, tidak hanya masalah kompetensinya, tetapi masalah karakter. Pengalaman, lulusan STM Pembangunan khusus untuk anak teknik gambar bangunan, untuk KJJ bisa direkrut itu tidak hanya kompetensi tapi karakter. Karakter itu menyangkut apa? Karakter itu menyangkut disiplin, tanggung jawab, loyalitas terhadap pimpinan. Itu pesan kami agar supaya nanti atau kelak Anda lulus itu bisa menjadi anak yang sukses, mulia, anak yang solehah, bisa berbakti pada orang tua. Amin. Matur suwun nggih, Pak. Enten wawancara saking kita, atur suwun Pak Afgan sampun kersa kangge mangsuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.